Tapi tadi kita di awal kita udah ngobrol-ngobrol sama gue, nggak ngobrol sih ya, gue udah bercerita tentang konten. Nah, dari tadi ini banyak pertanyaan tentang relatable content. Nah, di sesi kedua ini Dika, partner gue, bakal jelasin tentang gimana sih caranya bikin relatable content. Nah, kalau kita ngomongin relatable sama apa dulu nih? Apa sama atap rumah tetangga atau sama pagar jalan mana? Enggak, relatable itu adalah harus relatable sama audiensnya. Nah, Dik, mungkin lu boleh say hi sebentar, tapi habis itu gue pengen lu masuk langsung ke kalau kita mau relatable ke audiens apa sih yang harus kita relatein di sosial media? Oke, sebelumnya nih di rumah gue nih kebetulan hujan, tapi suaranya aman ya? Aman. Aman Coba ya? chat. Oke, Coba yang bilang aman di chat roomnya mungkin boleh. aman ya. Oke, halo teman-teman. Jadi tadi udah dikenalin sama Agatha, gue Dika, gue ini juga co-founder di Garis Temu. Nah kebetulan kalau Gior in charge-nya di bisnis, kalau bagian-bagian visual itu biasanya gue yang direct. Jadi mau klien, mau Garis Temu itu gue yang langsung direct. Nah, yang hari ini gue mau sharingin ke kalian adalah sebenarnya kalau tadi Gior udah membahas tentang konten, nah sekarang konten yang relatable itu gimana cara buatnya. Jadi mari kita kupas sebenarnya dari pengalaman yang udah gue jalanin, dari apa yang udah gue dapetin lewat riset. Ini gue mau sharingin ke kalian. Jadi pertama kita mulai dulu dari datanya kali ya. Oke. Nah, buat teman-teman biar tahu aja kalau media sosial di Indonesia itu pada tahun 2019 itu mencapai 150 juta pengguna. Jadi banyak banget sebenarnya yang pakai media sosial di Indonesia dan faktanya itu tuh keempat terbesar di dunia. Kalau belum bergeser ya. Ini based on waktu itu gue riset. Nah, jadi dari 150 juta pengguna, bayangin seberapa banyaknya konten yang keluar setiap detiknya. Kayak ada berapa banyak konten yang diupload setiap detiknya, jadi banyak banget. Dan tugas kita di sini adalah gimana caranya biar konten kita ini bisa relate sebenarnya sama target audiens kita dong. Kita nggak mau dong bikin konten tapi ya nggak ada yang mau baca, nggak ada yang mau denger, nggak ada yang mau nonton gitu. Nah, fakta keduanya, demografinya untuk sosial media di Indonesia itu kayak gini. Jadi, di Indonesia, banyak pengguna sosial media itu umurnya 18-24 tahun, 25-34 tahun, dan 13-17 tahun. Jadi, itu tuh pool paling besarnya pengguna sosial media di Indonesia. Gitu. Nah, setelah itu, kita lanjut masuk ke relatability. Gue pengen potong sebelumnya nih, Dik. Tadi dengan data kita kayak begitu, ini kan bisa jadi apa ya, data acuan buat kita bisa tahu siapa orang yang kita sasar. Atau konten-konten apa yang paling banyak akan diinin. Karena ini expected viewers ya namanya ya, karena orang yang ada di ini. Nah, Dika ada habis ini bakal jelasin tentang kata relatability menurut dia nih. Coba Dik, lu boleh jelasin kata relatability itu menurut pemahaman lu tuh kayak gimana sih? Oke, jadi kalau ngomongin relatability, gini sih. Jadi gue tuh selalu bilang kalau konten itu semua orang bisa buat, tapi kalau ngomongin relatability belum tentu nih orang tuh banyak yang bisa buat loh sebenarnya. Dan waktu gue riset tentang relatability, gue dapatlah satu kalimat yang menurut gue bagus banget. Jadi kalimat itu don't try to change someone's worldview. Nah, di sini tuh ada kata baru nih, ada someone's worldview. Jadi apa sih maksudnya someone worldview itu? Nah, di sini gue coba jelasin. Jadi worldview itu it's not who you are, it's what you believe, it's biases. Intinya worldview itu tuh bukan Dika sebagai laki-laki, tapi worldview itu lebih ke Dika itu sebagai laki-laki umur 20 tahunan itu percayanya apa? Itu apa sih yang gue percaya sekarang gitu. Makanya kalau di sini gue coba ngasih contohnya, teknologi itu dapat mempermudah hidup saya dan di situ belum tentu kayak contohnya orang lain percaya hal yang sama apa yang gue percaya kalau teknologi mempermudah hidup saya. Dan contoh lainnya, saya percaya nih kalau cantik itu adalah segalanya buat sebagian perempuan, tapi sebagian perempuan lain itu percaya kalau
yang mereka percaya adalah menurut mereka cerdas itulah yang segalanya, bukan cantik gitu. Jadi worldview ini sifatnya subjektif, sifatnya itu nggak sama setiap orang, dan itu tuh apa yang kita percaya. Jadi lebih ke value dari orang itu. Nah, jadi di lock dulu di sini kalau semua orang itu punya worldview-nya masing-masing. Dan tugas kita gimana caranya konten kita itu bisa masuk ke worldview-nya mereka sebenarnya. Gitu. Kalau udah Ya. cocok sama worldview-nya mereka, itu kenapa bisa jadi relate. Itu kenapa mereka bisa ngerti langsung tanpa harus susah-susah kita ngomong gitu ya, Dik ya. Karena udah, oh Betul. ya sesuai nih, like, sesuai nih, share, sesuai nih. Kayak misalnya ibu-ibu lagi bilang, oh iya gue setuju kalau jadi ibu itu baik. Ada konten tentang itu, dia nggak usah ngomong ke teman-temannya, dia bisa langsung share konten itu, and then that's it. Itu udah bisa jadi Betul. konten yang langsung gitu ya. Nah, Yes. kita ada mau ngajak kita exercise sedikit nih. Gimana Dik exercise? Betul. Nah, di sini mungkin buat mendalami worldview tadi yang tadi gue jelasin dan relatability, gue mau coba buat kita main game sedikit ya, main game singkat. Jadi di sini tuh skenarionya, bayangkan kamu adalah content creator dari sebuah brand perlengkapan balita dan ingin membuat konten untuk seorang wanita berusia 25 tahun, baru saja menikah, serta sedang mengandung anak pertama. Nah, kalau teman-teman jadi content creator untuk brand ini dengan target audiens seperti itu yang udah dijabarin itu, kira-kira konten apa yang teman-teman mau buat? Nah, sambil kita nunggu, boleh nih teman-teman buat klik di kolom chat, kira-kira konten apa sih yang teman-teman mau buat gitu. Sambil kita nunggu jawaban-jawabannya ya, Dik ya. Gue pengen Yes. ingat juga nih buat teman-teman untuk stay sampai akhir karena masih ada Kahoot satu kali lagi. Habis itu adalah di terakhir kita percaya teman-teman bisa langsung bikin konten buat sosial medianya teman-teman atau Ya. content warrior bisa langsung bikin buat garis temu. Tapi gue juga pengen ingetin ini, kalau teman-teman merasa tadi sesi pertama sama sesi ini yang baru berjalan itu valuable, teman-teman boleh share loh linknya ke teman-teman yang lain karena kita masih ada 2 sesi lagi. Jadi nggak apa-apa, bisa ada teman-teman yang masuk di tengah-tengah, kita juga welcome. Nah, teman-teman kalau mau ini nge-share-nya bisa cara paling gampangnya adalah kalian foto, kalian tag garis temu di Instagram, bilang aja lagi webinar garis temu bongkar dapur, jadi salah. Karena dapur, Pak. Cuci ya. Oke. Gudang. Coba di. Nah, ini udah banyak yang masuk nih jawaban dari teman-teman. Nah, karena memang banyak dari yang ikut webinar ini tuh kan konten creator garis temu ya, konten warrior ya. Jadi memang jawabannya ini sebenarnya udah sesuai apa yang gue bayangin waktu gue bikin presentasi ini. Nih ya, ada yang psikologi anak, healthy tips related to pregnancy, tips dan trik saat hamil, konten tentang mitos dan fakta kehamilan, bahas tentang keluh kesah newlywed atau hamil pertama. Oke, berarti gue berasumsi kalau teman-teman di sini sebenarnya udah ngerti sih sebenarnya worldview itu apa. Terus konten dengan kasus seperti ini harus bikin konten kayak gimana. Dan waktu gue coba buat bikin kontennya juga, contoh-contoh kontennya, sebenarnya nggak jauh sama apa yang teman-teman klik di atau ketik di kolom chat. Jadi yang waktu gue bikin itu tips menjaga tubuh sehat saat mengandung. Ini list yang harus kamu persiapkan untuk si anak pertama, sedang mengandung anak pertama, sudah siap secara finansial, jauhi makanan-makanan ini saat sedang. Intinya, di sini yang mau kita coba untuk jawab adalah, oke, sekarang kita grab nih worldview-nya si ibu-ibu itu, si perempuan itu yang sedang hamil anak pertama. Nah, kalau kita bayangin kita nih sebagai perempuan lagi hamil anak pertama, pengalaman pertama hamil, apa sih yang mau kita dengar? Dan pasti dong, kan ada worldview dia yang percaya kalau waktu hamil itu gue harus sehat. Makanya di sini gue bilang, ya tips menjaga tubuh sehat saat mengandung, karena itu worldview dia saat ini. Terus ada list yang harus kamu persiapkan untuk si anak pertama, karena ya siapa yang tahu waktu mengandung anak pertama, dia belum tahu apa yang harus disiapin. Jadi itu dia mau tahu dong, mau dengar juga. Dan tipe-tipe konten lain yang sebenarnya itu kita coba untuk menjawab atau ngasih sesuatu yang mau didengar sama si perempuan itu sebenarnya. Ya. Tuh, oke, next. Ini jawabannya udah oke banget semua. Oke. Nah, di sini yang menariknya adalah everyone will not listen to everything. Jadi
teman-teman yang di sini waktu dengerin webinar ini mungkin bisa jadiin kalimat ini acuan untuk bikin konten atau waktu bikin konten. Kalau nggak semua orang kok mau denger semuanya. Kalau Gior bahasanya itu humble enough kalau lu tuh nggak selalu ada di prioritas pertama otak orang-orang sebenarnya gitu. Contohnya, oke lah kalau ngomongin masalah desain, foto, video, atau visual, gue mau dengerin. Tapi kalau udah ngomongin yang mungkin masalah masak, masalah tadi anak pertama, ya nggak akan masuk dong ke worldview gue, dan itu belum ada di apa yang gue percaya saat ini, ibaratnya begitu. Oke, Oke. kita next ya. Nextnya ini Oke. kita bakal ngomongin tentang audience profiling. Menurut gue ini penting banget Betul. nih. Orang-orang harus tahu audiensnya apa. Tadi juga kan pertanyaan-pertanyaan gimana biar ini. Nah, caranya adalah lu harus kenal dulu yang lu ngomong itu orang sebelahnya itu apa. Nah, Dik, lu boleh jelasin deh audience profiling itu gimana, Oke. habis itu gimana caranya, habis itu ada nggak insight-insight yang bisa lu kasih, habis itu yang terakhir gue pengen lu kasih audience profilingnya garis temu. Karena ini nanti kan kebanyakan kan teman-teman bikin konten buat garis temu kan. Nah, itu gue pengen Ya. dibahas agak panjang supaya kita ngerti banget nih. Harapannya nanti kita bisa ada exercise sedikit untuk teman-teman kira-kira dengan profile itu tadi, teman-teman bikin konten kayak apa yang kayak teman-teman tulis nih tadi di chat itu. Tapi buat garis temu gitu. Oke? Sip. Oke. Nah, jadi mungkin ini jelasin bahasa lumayan textbooknya lah. Kalau audience profiling itu sebenarnya salah satu bagian penting dari marketing. Dan dengan mengetahui siapa sebenarnya audiens kita, itu teman-teman akan lebih gampang atau akan lebih mudah untuk mau bikin campaign, mau buat konten, atau mau kegiatan marketing lainnya itu contohnya tuh kita udah tahu kita mau ngasih kegiatan marketing kita ini untuk siapa gitu. Nah, di sini sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, oke, dengan tadi tuh di study case yang tadi ada perempuan umur 25 tahun sedang mengandung anak pertama dan sebagainya. Sekarang gimana caranya kita tahu kalau audience profil kita itu datanya seperti itu gitu. Nah, di sini ini ada key message-nya dulu. Teman-teman ini yang kalau lagi dicatat dulu aja kalau ada 2 step. Yang pertama itu segmentation, lalu setelah itu ke messaging sama engagement. Nah, ini dicatat dulu aja, nanti bakalan gue jelasin selanjutnya sebenarnya apa sih maksudnya dari 2 ini. Tuh. Oke, nah pasti banyak dong teman-teman yang ngomong kalau, oh Instagram kan udah ngasih tools-nya buat kita tahu sebenarnya audiens kita itu orang seperti apa sih. Nah, ini gue coba cari insight dari Instagram. Ini gue cari di Google. Intinya insight dari Instagram itu cuma sebatas gender, umur, location-nya di mana, terus followers-nya aktif jam berapa. Ya cuma itu aja yang bisa kita dapetin. Sementara menurut gue untuk kita bisa membuat konten yang efektif, kontennya itu harus yang relatable, kita harus tahu lebih dari ini nih. Nah, terus caranya gimana? Di sini gue ada coba untuk merumuskan 2 cara sebenarnya. Yang pertama itu kita harus dapetin as much details as possible. Ini untuk segmentation. Jadi nggak cukup tuh dia tinggalnya di mana, dia aktif jam berapa, umurnya berapa. Menurut gue itu nggak cukup karena banyak detail lain yang sebenarnya membantu kita untuk membuat konten. Jadi waktu gue coba untuk bikin study case-nya, ini gue coba buat kayak iseng buat aja. Ini meet Sarah gitu. Si Sarah ini 35 tahun, perempuan, udah married, punya 2 anak. Terus sekarang itu lagi stay at home mom kerjaannya, terus hobinya ada di sini, education-nya ada, religion-nya ada, harapannya ada, household income sama disposable income-nya ada, holiday preferences-nya ada, social media platform yang dia mainin tuh ada juga loh di sini. Terus yang following-nya ada nih, Andra Ludita, Essensilia, Jennifer Bahdi, My Fun Food Diary, narasi. Terus entertainment-nya yang dia nonton tuh apa sih? YouTube, Netflix, Spotify, let's say gitu. Terus communication-nya, dia ini pakai communication tuh apa aja? Ini tuh yang gue bayangin, oke, pakainya WhatsApp sama Line lah gitu. Terus tentang kesehatan, si Sarah ini bagaimana concern-nya? 1 dari 7, dia tuh 6. Berarti dia tuh concern banget nih masalah kesehatan. Mungkin suka ikut event kesehatan, yoga, atau lain-lainnya lah.
Terus movie preferences-nya gimana? Family movie, fiction, drama, hangout-nya kemana sekarang? Ke kids cafe, bookstore, gym, shopping mall. Nah, yang mau gue sampaikan di sini adalah untuk audience profile, setidaknya kita mesti dapetin sedetail ini nih untuk satu target audience profile. Nah, kalau ngomongin audience profile, nantinya nggak cuma satu loh, teman-teman. Ini di sini harus bikin banyak. Karena kan kita nggak bisa melayani satu audiens aja sebenarnya. Di Instagram kita itu isinya banyak banget audiens, dan itu harus kita rangkum jadi satu audience profile besar-besar gitulah jadinya. Gitu. Ya. Nah, Oke, Dik, kita juga kan sebenarnya mungkin teman-teman content warrior udah ngisi juga kan, kita ada kasih form tentang itu. Nah, itu kira-kira adalah cara kita untuk mengenal audiens kita siapa. Nah, tapi Dik mungkin betul. ada yang nanya nih, Dik, ngapain gua harus tahu aspirasinya dari audiens gua? Ngapain gua udah harus tahu holiday preference-nya audiens gua? Hubungannya sama gua bikin konten buat mereka ini apa gitu? Nah, bisa nggak lu Ya, ambil contoh misalnya dari apa yang kita teliti ini, dan jadi konten apa gitu? oke. Nah, saya gini ya. Ini nanti si Sarah ya, kita bermain dengan Sarah dulu nih. Si Sarah ini kan aspiration-nya to be an inspiring mom and to be helpful for the society. Nah, of course di sini tuh yang harus kita lakukan adalah kita kasih konteksnya. Jadi kalau to be an inspiring mom and to be helpful for the society itu bisa banyak banget konten. Contohnya, kamu mengalami ini pada saat membesarkan si kecil. Itu kan bisa tuh. Jadi ada konten untuk si Sarah. Atau lakukan ini tentang isu corona sekarang nih. Lakukan inilah kalau kamu mau berguna untuk society, ibaratnya gitu. Tapi konteksnya apa? Konteksnya ini, brandnya ini brand apa? Atau kita ini lagi berbicara untuk siapa sih sebenarnya, untuk Sarah, dengan latar belakang kita tuh siapa. Jadi itu yang harus kita tentuin dulu konteksnya ini apa. Kalau tadi kan brand perlengkapan balita. Nah, sekarang ini konteksnya apa? Of course, buat konten-konten edukasi, mau konteksnya apa sebenarnya bisa dimasuk-masukin, bisa disambung-sambungin ibaratnya gitu. Cuma ya tinggal jangan terlalu jauh dari konteksnya, kan nggak lucu kalau misalnya jualannya itu, let's say, alat perlengkapan musik, tapi ngomonginnya gimana caranya untuk raise her child gitu kan, jadinya nggak nyambung. Yang satu ngomongin musik, yang satu ngomonginnya gimana caranya membesarkan anak. Tapi kalau kita kasih konteks musik di situ, contohnya bagaimana musik dapat memperkembangkan otak dari si anak. Jadi konteksnya tuh ada. Nah, konteksnya ada, cocok sama brandnya, terus kita bisa masukin nih ke si aspiration si Sarah ini sebenarnya. Gitu sih. Buat contoh si Sarah inilah ya. Berarti sama kayak kita tahu sosial media follow-nya, kita kira-kira tahu dia konten-konten macam apa yang dia konsumsi setiap hari gitu kan. Terus kalau kita bisa tahu tempat hangout-nya di mana, mungkin buat influencer bisa tahu gue harus foto di mana kayak gitu-gitu. Atau mungkin buat content warrior bisa kasih 10 tempat hangout paling ini buat ibu-ibu muda atau yang child friendly kayak gitu. Jadi dengan kita kenal ini ya Dik, kita jadi bisa dapat ide sebenarnya. Nggak usah pusing-pusing ide kontennya apa, kita tinggal fulfill aja ini satu-satu gitu kira-kira. Nah, ada next-nya lagi nggak Dik? Habis kita tahu ini terus apa? Oke. Nah, kalau di sini tuh bisa di-fulfill satu-satu buat teman-teman. Bisa nih di-fulfill nih aspiration-nya, misalnya di hangouts-nya kayak tadi, atau teman-teman bisa sebenarnya bisa connecting the dots juga. Jadi dari poin-poin ini sebenarnya bisa tuh dicari tuh, oke, kalau aspiration-nya begini, hangout-nya ke sini, sekarang tengah-tengahnya di mana nih buat kita bikin kontennya. Bisa kayak gitu juga. Oke, biar nggak lama-lama di Sarah, kita coba next ya. Kita coba next. Oops, sorry. Oke, nah di sini itu tadi kan ada segmentation. Nah sekarang yang mau gue bahas itu lebih ke messaging sama engagement-nya. Jadi setelah kita tahu segmentation-nya bagaimana, setelah kita tahu audience profile-nya itu bagaimana, dan setelah itu kita tahu sebenarnya, oke, untuk Sarah tadi, desainnya seperti apa sih? Warnanya apa? Font-nya apa? Atau layout desainnya bagaimana? Itu bisa. Terus, konten seperti apa yang sesuai? Tadi kan ada aspirasinya, ada dia perginya kemana, nontonnya apa. Terus gaya bahasanya juga bisa kita sesuaikan juga. Kan nggak mungkin untuk Sarah
tapi kita pakai gaya bahasanya misalnya untuk konten untuk edukasi anak kecil, itu kan jadi nggak masuk sebenarnya kan. Jadi memang kita uh, bisa dengan benar menentukan, oke, message-nya ini kita kemasnya dengan cara apa sih, dengan kita tahu audience profile-nya gitu. Nah, di Oke. bagian engagement, Lanjut, Tik. oke, di bagian engagement, nah di sini itu setelah kita tahu audience profile-nya, kita tahu cara menyampaikannya bagaimana, sekarang kan cara mainnya bagaimana. Tadi itu ada juga penggaris yang udah nanya-nanya. Nah, di sini dengan tahu audience profile-nya, kita tahu nih untuk meningkatkan engagement-nya bagaimana. Kita harus mainin sosial medianya di jam berapa. Kan Sarah itu main sosial medianya bisa jadi malam setelah dia tidurin anaknya. Atau bisa jadi pagi, pas dia bangun pagi, terus belum berangkatin sekolah anaknya. Atau bisa juga siang, waktu dia nungguin sekolah anaknya, gitu kan? Terus di platform mana sebaiknya kita mendistribusikan konten juga sama. Tadi kan kita udah tahu tuh. Kira-kira dia mainnya di mana sih? Di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Twitter, di Facebook. Terus lanjut ke set hashtagnya. Sekarang set hashtagnya untuk Sarah itu kira-kira Sarah nyari konten-konten tuh yang kayak gimana sih? Itu kan juga bisa kita tentukan dari sini dong. Gitu sih. Jadi untuk segmentation ini udah ada, sekarang messaging sama engagement-nya juga jadi jelas semuanya. Nah, bayangin kalau kita menentukan ini based on Instagram engagement doang. Yang kita cuma tahu lokasinya di mana, umurnya berapa, pria atau wanita. Itu akan lebih susah karena kita nggak tahu dia itu konsumsinya apa aja sih. Kita tuh nggak tahu dia follow-nya siapa aja atau dia tuh sebenarnya aspirasinya apa gitu. Jadi memang si segmentation itu harus as details as possible sih sebenarnya gitu. Oke. Habis ini kita bakal masuk ke segmentasinya garis temu. Nah, ini menarik nih buat content warrior. Please be prepared, tulis, catat. Kalian harus tahu dengan benar gitu loh. Karena nanti kalian bakal bikin konten-konten untuk mereka. Nah, sebelum Dika bakal jelasin tentang profilingnya garis temu, gue pengen ini nih, teman-teman coba kasih thumbs up, kasih api, kasih emoji, kasih wuhu gitu loh. Supaya kita tahu kalau you guys masih ada di sini dan masih tetap excited. Aman ya, aman. Oke. Mantap. Mantul. Wah, gila ya. Luar biasa ini. Nah ya, Gue kita gak bikin nyangka sih. webinar tapi orang semangat. Semangat, oke. Nah, Lanjut, jadi nih. di sini tadi kan kita mulai dari audience profile. Tadi kita menentukan si Sarah dulu nih. Nah, sekarang gue mau reverse engineer. Jadi tadi kan ada satu cara. Nah, sekarang cara kedua. Cara yang tadi adalah kita cari data sebanyak-banyaknya lewat kuesioner, lewat apa yang kemarin teman-teman udah pernah isi, itu juga bisa jadi salah satu caranya. Nah, sekarang cara keduanya bagaimana? Nah, ini kita lakukan dengan study case-nya garis temu ya. Nah, oke. Kalau teman-teman lihat kontennya garis temu, ini ada beberapa konten dengan highest engagement di garis temu. Ada newsjacking, ada forum temu, ada insight, sama ada klipnya Alexandro Ruby. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, si newsjacking ini waktu itu bahas Dian Sastro nyanyi bareng di Korea. Nah, di forum temu ini, yang kita tanyakan ke teman-teman adalah, masih ingat nggak gimana cerita ketemu klien pertama? Terus yang ketiga, di Insight, ini yang kemarin lagi hit banget nih, yang lagi gila-gilanya itu banner brand-brand mengkampanyekan untuk jaga jarak dulu sekarang ini. Nah, yang keempat adalah klip Alexandro Ruby yang kira-kira ngomongin tentang bagaimana kita harus manage our experience, ibaratnya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat 4 ini, kira-kira kebayang nggak sih orang atau audience profile seperti apa yang ada di garis temu? Nah, ini gue pakai cara kedua, terus gue coba rangkum audience profile garis temu. Dan sebenarnya ini udah gue lakukan lama banget sebelum konten-konten ini naik, cuma sekarang dia lebih cantikin aja nih buat teman-teman semua. Gitu. Oke, next ya. Oke, Meet Dirga. Ini Dirga gue nggak tahu nih nama dari mana, gue karang aja namanya. Oke, namanya Dirga lah, kayaknya keren namanya gitu kan. Terus Dirga ini 23 tahun, dia pria di sini, terus single, kerjanya di mana? Kerjanya di agency. Sebagai apa? Sebagai marketer. Nah, di waktu kosongnya dia ngapain? Dia ini freelance designer nih sebenarnya nih. Jadi dia ngerti marketing, dia into design juga gitu. Nah, terus
hobinya apa? Baca buku, nonton Netflix, terus ngedesain juga, terus edukasinya gimana? Dia itu lulusan dari private university, let's say gitu. Religionnya apa? Muslim. Aspirationnya apa? Itu strive to become the best person at the field. Terus household income-nya itu di 72 juta setahun, itu ibaratnya gaji fresh graduate ya harusnya sekarang ya. Kira-kira lah segitu. Terus disposable income-nya berapa? Terus holiday preferences-nya kemana nih? Kalau gue bayangin Dirga ini kalau liburan akhir tahun kemana sih kira-kira? Oke, kayaknya kebayang deh kalau dia di Indonesia aja, mungkin dia ke Bandung, ke Jogja, kemana, tapi dengan keluarganya nih Dirga ini. Terus sosial media platformnya apa? Si Dirga ini maininnya Instagram, TikTok, Twitter gitu. Terus sosial media followingnya, si Dirga ini follow-nya siapa sih? Oke, waktu gue bayangin, mungkin Dirga ini follow Ayla Dimitri. Terus buat entertainingnya dia gimana nih? Oke, dia follow-nya tahi lalat sih buat entertaining. Terus buat belajar insight-nya, siapa sih yang dia follow? Selain garis temu, terus kayak gue bayang-bayangin, oke dia follow si Felixandro Ruby. Narasi, live at Gojek. Nah, terus untuk misalnya idolnya Dirga ini siapa nih? Oke, dapat nih, kayaknya Ernanda bisa nih jadi idolnya buat Dirga. Terus buat lihat news, dia lihatnya di mana? Di Line Today, di Facebook, di grup WhatsApp. Gue pikir kalau di Instagram dia lihatnya vokatif deh, gitu. Nah, terus entertainment-nya bagaimana? Oke, Dirga entertain himself dengan cara menonton YouTube, Netflix, kalau dengar lagu di Spotify. Terus communication-nya di WhatsApp, karena kan ini kan Dirga udah masuk ke jenjang profesional ya di WhatsApp, di Line buat teman-temannya, terus di Slack untuk kantornya, sama email. Terus buat kesehatan gimana? Oke, Dirga ini bukan orang yang segitu gilanya sama olahraga, tapi oke lah dia concern sama tubuhnya sendiri. Jadi gue rate dia 4 di 7. Terus movie-nya apa? Gue bayangin Dirga ini orangnya ini explorer banget nih. Jadi dia nonton movie itu mau horor, mau drama, mau Korea, mau series Korea, mau apa, kayaknya dilahap nih sama Dirga nih. Terus hangout-nya kemana? Ke cafe, ke bookstore. Terus karena dia ada concern masalah kesehatannya, gue tambahin gym di sini. Kayaknya oke nih, Dirga ini tipe-tipe orang yang mau nih buat ke gym. Terus kalau untuk wawasan dia ke art atau creative museum. Bisa ke museum macan, bisa lagi ada pameran apa. Terus dia ini suka datang ke lokal event yang lagi hype nih di Jakarta atau di Jabodetabek atau di kotanya lah ibaratnya gitu. Ya. Oke, Dik, sampai ini di kan sini nih, Dirga. Dik, ini kan lu bikinnya kan si Dirga ini adalah bayang-bayang gitu kan. Tapi Betul. apakah kita harus bener-bener bikin orang real atau bikinnya bayangan? Karena menurut gua kalau kita bisa bikin real banget itu bagus. Tapi ini adalah salah satu mungkin ya Dik contoh kalau lu nggak bisa benar-benar dapet realnya, lu bisa bayangin dengan reverse engineer tadi Ya. lewat konten-kontennya gitu. Tapi kalau kita bisa bikin benar-benar real, itu benar-benar ini. Jadi bukan kita berusaha empati terus tapi karang-karang kan gitu ya, Dik ya. Jadi Ya. bisa dua itu ya. Gimana menurut lu? Bisa dua. Jadi menurut gue tadi kan ada dua cara yang gue share. Yang pertama itu kita cari data sebanyak-banyaknya, kita sebar kuesioner, kita interview, kita ngobrol segala macam. Nah, data itu kita rangkum lah jadi satu persona besar. Makanya itu yang nggak pakai kira-kira tuh. Nah, cara keduanya kalau kontennya itu udah ada, kontennya itu kita udah dapat nih engagementnya bagaimana, kebayang lah. Oke, setelah kita testing konten A, B, C, D, E, yang A sama D itu tinggi nih engagementnya, banyak orang banyak yang suka, banyak yang share, banyak yang save. Nah, terus kita coba lagi sekarang konten F, G, H, I, J. Oke, kita dapat lagi ternyata di F sama G orang-orang banyak yang share juga. Nah, sekarang kita pakailah imajinasi kita untuk membayangkan, oke, orang-orang seperti apa yang kira-kira suka kontennya. Bisa jadi kita liatin tuh satu-satu tuh, oke, yang likes tuh siapa, kan ke picture, kira-kira oke, berarti orangnya begini. Terus setelah itu kita bisa formulasikan lah. Nah, serunya kalau kalian melakukan metode 1 dan metode 2 di saat yang bersamaan, nantinya di akhir bisa ada jadinya validasi, apa sih namanya tuh, jadi kayak di 1 dan 2 kalian benar-benar cari,
oke ternyata dari cara satu dan cara dua valid nih. Ternyata dapat datanya nggak jauh beda. Malah data satu dan data dua bisa melengkapi satu sama lain. Jadinya si audience profile-nya lebih tajam lagi. Jadinya buat waktu bikin konten, waktu ngasih desain, waktu even milih warna dan font, teman-teman semua tuh jadi tahu, oke, dengan orang seperti ini, yang dia makan tuh yang bagaimana sih, gitu. Malah jadinya lebih enak buat kita buat bikin kontennya, jadi kita nggak ngawang-ngawang, nggak cuma berdasarkan yang kita suka, tapi kan karena kan kita bikin konten ini untuk dia, bukan cuma buat kita, ibaratnya begitu. Gitu sih, Ya, buat Dirga. habis ini stepnya apa, Du? Karena habis kita teliti ini semua, kita harus formulasikan ini jadi sebuah konten. Nah, apa yang kita harus lakukan? Oke, nah jadi mungkin apa yang harus dilakukannya nanti akan banyak dijawab di sesinya Edel waktu creating konten lah ya. Cuma di sini gue tuh selalu pakai kalimat ini waktu gue tanya ke Edel, ke content creator garis temu, gue tanya ke tim-tim garis temu, guys, waktu kita bikin konten, coba deh, kita tuh always start everything with why. Setidaknya lu sendiri bisa jawab kenapanya. Waktu lu nggak bisa jawab kenapanya, dan kenapa orang lain bisa jawab kenapanya. Nangkap nggak maksud gue? Jadi kayak lu aja mesti selesai dulu nih. Oke, gue tahu kenapanya. Nah, waktu lu tahu kenapanya, dan lu pede akhirnya buat ngasih ke orang lain, buat orang lain discover kenapanya dia itu apa sebenarnya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang gue sering tanyain ke anak-anak itu biasanya ini spesifik buat content creator biasanya. Pokoknya seringkali di meeting-meeting gue dengan content creator yang gue tanya adalah, oke, sekarang kenapa orang mau share ini? Kenapa orang suka sih sama kontennya? Ini untuk analisa. Kenapa audiens suka dengan konten seperti itu? Kenapa orang save konten ini? Kenapa konten ini viral? Dan dari sini, lu bisa mempertajam kontennya itu. Jadinya, waktu lu bikin konten dan tahu kenapanya, at least waktu hasilnya nggak sesuai ekspektasi lu, tapi lu pede, lu udah ada kliknya ibaratnya, udah ada kayak, oke, gua tahu, dan waktu terjadi beda dengan ekspektasi lu, jadinya lu bisa malah menganalisa sebenarnya kenapa ekspektasinya beda dengan hasilnya, ibaratnya begitu. Jadi, menurut gue pertanyaan ini buat content creator itu lumayan vital ya. Kalau content creator itu harus bisa jawab dulu kenapanya. Jadi step ini yang nggak boleh di skip sih harusnya buat content creator ya, gitu. Jadi supaya kita mikirnya kritis, tajam, tepat sasaran ya, Dik ya. Betul. Setidaknya lu udah dipagerin sama hal-hal yang membuat konten lu lebih tajam lagi gitu. Jadi fungsinya kenapa ini adalah biar lu selesai dulu kalau oke, waktu gue bikin konten tujuannya jelas. Waktu gue bikin konten, ekspektasi gue akan konten ini tuh udah ada loh. Gue udah bisa bayangin kira-kira konten ini bakalan di-share atau enggak, bakalan di-save atau enggak, kalau orang save kenapa, kalau orang nggak save kenapa. Setidaknya itu udah bisa lu selesaiin dulu, baru setelah itu tinggal eksekusi kontennya yang nanti dilanjutin di sesinya Edel, sebenarnya begitu. Oke. Kita next ya. Nah, Kita next. Nah, waktu gua bikin presentasi ini, sebenarnya jauh sebelum itu, waktu gue belajar tentang audience profile, gue coba dulu. Jadi gue nggak mau gue ngasih konsep yang gue aja mempertanyakan konsep gue sendiri. Jadi gue coba di account pribadi gue dengan followers yang sedikit itu, yang cuma 2000-an itu, gue coba oke, dengan followers gue 2000-an, dengan audience profile di Instagram gue yang notabene banyakkan teman-teman gue dengan umur yang kira-kira sama, kira-kira worth view-nya teman-teman gue tuh apa ya? Kira-kira apa sih yang mau gue kasih ke teman-teman gue biar share-nya, biar teman-teman gue mau share, biar teman-teman gue mau save. Nah, surprisingly, setelah gue coba, ternyata gue kayak kinda know, ternyata ini loh kliknya buat audience profile gue. Contoh ya, di sini itu, di konten yang pertama, gue bikin judulnya setelah hidup 20 tahun lebih, gue akhirnya ngerti. Di mana di sini audience profile gue itu umurnya 20 tahunan kok, bukan yang umurnya di bawah 20 tahun atau yang jauh di atas 20 tahun. Jadi gue mencoba untuk memberikan sedikit pancingan. Oke, kalau lu umur 20 tahun, harusnya dari ekspektasi gue setidaknya lu akan swipe sekali.
gitu. Jadi di sini yang mau gue jawab adalah, nih, gue udah umur 20 tahun lebih, oke sekarang gue ngerti ini loh. Gue mau kalian juga ngerti. Dan di sini gue juga nggak nyangka kalau kontennya itu ternyata malah yang komen tuh banyak banget. Gue juga sampai bingung. Yang share sama yang save juga banyak banget. Ternyata teori tentang always start everything with why lah, terus audience profile, word view, itu ternyata terbukti di konten gue yang ini setelah gue jalanin. Terus yang kedua itu, gue tahu nih, dengan audience profile gue yang seperti ini, yang nggak semuanya harus sekarang ini, gue tahu sekarang itu salah satu traits-nya teman-teman gue adalah semuanya mau buru-buru. Semuanya itu instan. Ya karena kita sudah dimanjakan dengan apapun yang instan. Mau pesan makanan instan, mau browsing-nya instan, mau dapetin sesuatu ya instan. Makanya di sini gue coba kasih pancingannya, guys, nggak semuanya kok harus sekarang. Nah, buat teman-teman yang punya worldview, oke, semuanya harus sekarang. Even Tokopedia gue beli, barangnya harus datang sekarang juga. Gue yakin 80% akan kena lah sama konten gue yang kedua ini. Makanya di konten yang kedua, sekali lagi gue berhasil membuktikan, oke, berarti sekarang gue one step closer untuk mengerti audience profile gue ini apa, worldview gue ini, worldview audience gue ini sebenarnya bagaimana. Nah, sekarang tinggal ilmunya itu, tadi yang gue tes di account pribadi gue, bisa gue aplikasiin buat brand-brand lain yang sebenarnya konsepnya pasti kan nggak jauh beda. Cuma seberapa kita tahu audiens kita, seberapa kita tahu sebenarnya audiens kita itu mau dengernya apa sih, worldview dia itu sekarang apa sih, gitu. Nah, tentang worldview, oke, apa? Ini berarti bikin konten nggak segampang itu aja gak sih, Dik? Nggak cuman cerut-cerut-cerut. Tadi waktu sesi pertama bikinnya gampang, gue bilangnya gitu. Ini Dika jelasin kalau sebenarnya ada step-step yang bisa lo lakukan. Sebenarnya gampang, tapi kalau lo mau bikin konten yang benar-benar relatable dan berhasil, ya harus begini caranya. Karena apa? Karena kalau lu bilang mau relatable, sebenarnya kan lu mau something dari mereka. Either mereka share, mereka like, mereka lihat, atau mereka apa. Kalau lu mau sesuatu dari mereka tapi lu nggak mau kenal mereka, itu namanya nggak humble, right? Gitu loh. Jadi itu yang gue pengen mungkin merangkum. Nah, tapi ini Dik, kalau secapek ini, apakah kita bikinnya cuma satu kali aja, Dik? Apakah kita bikinnya cuma di awal doang? Atau ini sebenarnya proses yang terus-menerus? Menurut lu gimana, Dik? Oke, gini. Jadi waktu gue mendalami si audience profile, mendalami, oke sebenarnya worldview itu kayak gimana sih? Ini kan karena abstrak banget ya. Karena bentuknya itu terlalu abstrak menurut gue. Setiap orang punya worldview-nya beda-beda. Terus sekarang gimana caranya gue serve audience gue karena worldview-nya beda-beda gitu. Nah, waktu gue coba pelajarin, faktanya adalah kita semua punya worldview yang berbeda-beda. Tapi bisa jadi kita semua punya worldview yang sama dalam konteks tertentu. Contohnya, waktu let's say di sini gue dan Gior itu terhadap marketing, gue yakin kita berdua punya worldview yang kurang lebih sama. Pandangan kita terhadap marketing itu sama, yang harus engaging, yang harus apa gitu. Nah, begitupun sama halnya dengan kasus yang pertama, yang wanita umur 25 tahun baru mengandung anak pertama. Nah, worldview dia dan worldview semua wanita yang mengandung anak pertama, gue yakin nggak sebeda jauh itu sih. Di titik dia merasa sehat itu penting untuk dia dan balitanya, di titik, oke, apa yang harus gue persiapkan untuk balita gue ngerasa di bagian sana worldview-nya itu nggak akan beda jauh. Tinggal bagaimana kita semaksimal mungkin merangkum worldview-nya itu sebenarnya. Gitu sih. Tapi di terakhir, ini habis ini Dika ada satu quotes yang ngegambarin worldview itu gimana dan apa yang harus kita lakukan. Coba Dik, next. Betul. Jadi, nah, di terakhirnya ini yang menurut gua oke. Untuk teman-teman jadiin ini patokan kalau ngomongin worldview. Jadi, a worldview is not forever, it's what the audience believes right now. Nah, jadi kita setuju dong kalau kita semua itu hidup itu selalu mengalami hal yang berbeda di setiap detiknya, hal yang baru, hal yang bisa jadi nggak repetitif. Dan itu yang membuat worldview gua atau worldview orang-orang ini nggak sama setiap harinya atau bahkan setiap bulannya lah ibaratnya gitu. Kayak contohnya sekarang, gue percaya kalau teknologi itu bisa mempermudah hidup gue. Tapi setelah gue dikecewakan sebegitu banyak dengan teknologi,
bukannya jadinya worldview gue akan berubah. Gue akan merasa, duh ini teknologi ini apa sih bikin susah hidup gue doang. Oke lah, sekarang gue pakai teknologi seminimal mungkin, yang penting hidup gue nggak susah. Gitu. Dan waktu gue percaya olahraga bisa bikin sehat, ternyata setelah gue jalanin, apesnya gue di hari sekian, gue kecapean olahraganya terlalu gila, jadinya gue sakit. Nah, worldview gue akan sedikit bergeser. Jadi, di sini yang mau gue tekanin ke teman-teman adalah, worldview ini it's not forever. Jadi, kita sebagai content creator, kita sebagai marketer, itu harus update terus terhadap apa yang terjadi di audiens kita. Kita harus tahu what's happen sekarang ini. Kayak sekarang ini contohnya lagi COVID gini. Nah, orang-orang yang punya worldview semisalnya kalau ketemu itu, gue percaya kalau ketemu langsung adalah jalan terbaik. Sekarang worldview-nya bergeser. Jadi, oke, sekarang gue percaya kalau video call itu solusi terbaik saat ini untuk gue brief sesuatu, atau gue meeting, atau gue ketemu, atau sekedar hangout. Jadi, worldview itu nggak selamanya, teman-teman. Jadi, kita harus benar-benar update worldview audience kita itu bagaimana, apa yang terjadi di sekelilingnya, apa yang terjadi di dunia ini, dan apa yang bisa mempengaruhi worldview dari audiens kita. Gitu kurang lebih. Jadi you gotta work hard, man. Kayak bener-bener harus mau empati, mau tahu, mau lihat peka sama apa yang terjadi di audiens kita, di dunia mereka dan cara mereka lihat. Makanya itu mindset yang menurut gua Dika sampein ke kita semua, kalau ini sebenarnya bukan cuma exercise atau teori, tapi ini harus jadi mindset. Jadi ketika lu bikin konten atau lu menulis sesuatu, langsung otaknya adalah oke, worldview-nya apa dia? Kira-kira apa? Why-nya apa? Kenapa? Itu harus jadi gaya hidupnya. In fact, bukan cuma content creator ya, Dik ya. Lu mau foto, lu mau jadi apa, lu mau jadi influencer, lu mau jadi apapun, semuanya itu apply sebenarnya. Kita harus kenal bisnis kita. Right. Masih ada yang ditambahin, Dik? Kalau enggak, kita akan ke Q&A. Ada. Jadi, terakhir itu yang mau gue tambahin lebih ke ini sih. Karena worldview ini menurut gue memang ilmu yang oke diaplikasikan secara marketing, tapi sebenarnya menurut gue worldview ini tuh banyak konteksnya. Kayak bisa diaplikasikan ke banyak hal. Karena sebenarnya itu kan human behavior. Yang menurut gue di semua hal itu ada human behavior-nya juga yang harus kita perhatiin kan. Jadi worldview ini sebenarnya mindset yang oke buat sekedar insight ke teman-teman buat yang belum tahu. Kalau ada nih terms ini, ada worldview ini yang harus teman-teman perhatiin di apapun bidangnya. Sebenarnya gitu sih. Oke, gitu aja. Thank you. Q&A. Kita ke Q&A, ada beberapa pertanyaan yang udah disiapin, boleh di-share. Mana nih pertanyaannya? Ada? Di pertanyaan-pertanyaan ini gue coba jawab semaksimal gue, sebisa gue. Yang nggak bisa nanti gue cari tahu cara jawabnya, terus gue langsung DM orangnya, oke? Jadi no pressure but pressure to me. Seberapa boleh melencengnya konten dari brand kita? Misal produk kesehatan anak, marketnya kan ibunya. Kalau kita ngebahas dalgona, lagi tren, oke, dalgona itu kopi itu nggak sih? Kopi yang lagi di hits itu, diterima sama ibunya, tapi nggak ada hubungannya sama kesehatan anak ataupun brandnya. Gimana insight-nya menurutmu? Thanks before. Dari Aileen. Oke. Thank you Aileen. Menurut gue, tadi sih gue udah sebenarnya udah jawab ini ya. Tentang konteks brandnya sama konten yang mau kita kasih ke market, ke audiens kita. Jadi, melenceng sejauh apanya, menurut gue yang penting melencengnya itu nggak tabrak lari banget gitu loh. Nggak lu ngomongin kopi dalgona, tapi memang ini kan brandnya brand kesehatan anak. Nah sebenarnya apa hubungannya kopi dalgona dengan brand kesehatan anak gitu? Apakah ada hubungannya? Nah selama teman-teman content creator bisa menjawab hubungannya ini apa, menurut gue nggak masalah. Dan kalau audiensnya bisa menerima kalau dalgona ini ternyata sehat untuk anak atau segala macam, ya nggak ada masalahnya juga. Tapi kalau konteksnya adalah kesehatan anak tapi kopi dalgona dan buat ibunya, gue rasanya masih banyak konten-konten lain yang bisa teman-teman sambungin dengan trennya sekarang untuk si ibunya ini gitu, dan nggak harus dipaksakan di dalgona sebenarnya sih menurut gue ya gitu. Karena kan memang brandnya kesehatan anak tapi promosiinnya malah kopi yang nggak ada hubungannya sama kesehatan anak gitu. Jadi kayak bisa dicari konten yang lebih masuk sih sebenarnya gitu. Thank you Aileen. Gitu aja sih.
Next ada pertanyaan selanjutnya dari Rangga Ilyasa Igusti Ayu Astrid. Ini pertanyaan gabungan nih. Oke, Kak, kan kalau followersnya banyak, sangat lama dong prosesnya kalau harus dapat detailnya. Dan cara tercepat untuk dapat audience profile selain direct survey ke audience kita, ada tools lain, dan seberapa jauh tools-tools tersebut fit untuk detail profiling kita. Nah, ini tadi gue jawab pakai metode kedua. Jadi waktu teman-teman jalanin si Instagramnya itu, jalanin atau kontennya itu sudah di-up beberapa banyak, nah, yang pertama teman-teman lakukan adalah dianalisa dulu konten-kontennya itu. Konten-konten mana yang works, konten-konten mana yang enggak, terus dijawablah pertanyaan yang start everything with why. Oke, kenapa sekarang yang ini works, kenapa yang ini enggak? Nah, setelah itu kita dapat dong kira-kira profilnya tuh yang likes itu siapa, yang share kalau di story di share kan ada tuh itu siapa. Terus kita bisa melakukan simulasi kecil untuk menggambarkan oke, audiens kita itu kayak gimana gitu. Dan kalau seberapa jauh tools-tools tersebut atau tools lainnya, sampai sekarang sih gue belum tahu tools lainnya itu apa gitu. Setahu gue, tools paling baiknya adalah menganalisa konten kita sendiri karena jadi kita tahu yang mana yang works, yang mana yang enggak, dan kita tahu seberapa jauh kita harus memperbaiki si konten itu gitu. Dan audience profiling kita itu kayak gimana sih sebenarnya gitu sih. Jadi jangan cari di luar, carinya ya apa yang udah kita kerjain coba works dari sana dulu gitu. Jadi dari sana baru benar-benar kita bisa tahu based on apa yang udah kita kerjain gitu. Gue tambahin dikit boleh ya, Dik? Gue tambahin Boleh. dikit. Intinya adalah kalau ketika kita langsung mikirnya adalah ada tools apa segala macem, kita terlalu fokus sama jalan pintas gitu loh. Betul. Kita terlalu fokus sama cara gampangnya gitu loh. Tapi untuk kenalin orang kayak kita PDKT aja sama cewek itu kita butuh effort gitu loh. Kita butuh usaha untuk mau tahu mereka itu sukanya apa, mereka tuh sukanya hangout kemana, suka warna apa, masakannya apa, yang mereka suka, visinya apa, itu kita butuh kerja keras gitu loh. Jadi jangan buru-buru untuk cari toolsnya, karena kalau tools biasanya semuanya berhubungannya sama data. Dan kalau sosial media itu hubungannya sama manusia. Meskipun ada algoritma dan segala macam, tapi human interaction-nya itu memegang peranan yang sangat besar di konten-konten. Itu mungkin yang bisa gue tambahin. Ada pertanyaan selanjutnya? You next. Oke, dari berbagai konten dari Denada Patricia Dewani. Oke, dari berbagai konten yang sudah dipublish di Garis Temu, konten dengan tema dan tipe apa yang paling engaging untuk audience, entertain or education. Oke, ini menarik karena dari apa yang gue coba analisa di Garis Temu. By the way, thank you Denada buat pertanyaannya. Jadi gue tuh dapat di berbagai pilar konten itu tipe konten itu punya engagement yang berbeda-beda kalau di Garis Temu. Contohnya, itu newsjacking udah pasti tingkat shareability-nya itu tinggi banget gitu. Asal kita bisa secepat itu untuk up news yang lagi sekarang. Contohnya kayak kemarin almarhum Glenn Fredly meninggal gitu ya. Glenn Fredly meninggal. Terus contohnya itu kemarin tuh billboard yang COVID Aqua brand-brand itu juga kan tinggi banget di bagian share-nya. Itu karena newsjacking. Nah, kalau insight itu beda lagi. Jadinya yang save yang banyak. Tapi yang share nggak sebanyak itu. Tapi yang save tuh di Garis Temu tuh banyak banget. Dan kalau konten yang lain yang video, cuplikan video itu, yang banyak adalah yang share kalau konteks videonya itu benar-benar pas ke audience profiling Garis Temu. Dan yang terakhir itu ke forum temu. Forum temu itu yang kita melempar ke pertanyaan ke teman-teman. Nah, itu yang banyak, beda lagi. Yang banyak malah komennya. Kalau pertanyaannya sesuai sama audience profilingnya lagi. Jadi, sebenarnya apapun tipe kontennya, kembali lagi audience profilingnya itu benar-benar menerima nggak konten tipe ini, dan engagement-nya bentuknya bisa macam-macam. Bisa share-nya yang banyak, bisa save-nya yang banyak, bisa komennya yang banyak. Jadi, ya memang beda-beda sih setiap pilar konten di Garis Temu ya, gitu engagement-nya. Gitu sih. Oke, next. Ada lagi? Bagaimana cara segmentasi secara garis besar? Lalu kalau baru mulai, belum ada crowd atau followers, tapi sudah tahu target audience, gimana cara segmentasinya? Oke. Dari penggaris, ini anonymous ya. Jadi kalau yang ini, menurut gua yang pertama harus dilakukan adalah up dulu kontennya, karena udah tahu nih, kan kasusnya di sini kan udah tahu target audiensnya bagaimana. Jadi kontennya di up,
terus kasih hashtag, kasih distribution-nya yang nanti bakalan dibahas sama Gior di sesi terakhir. Distribution channel-nya itu ada, kontennya di-up. Nah, lama-lama crowd atau followers itu akan terbentuk kan. Nah, setelah terbentuk, barulah nanti teman-teman review lagi audience profiling-nya, update-nya bagaimana. Ntar setelah berapa lama, update lagi. Oke, audience profiling kita sekarang sesuai nggak sama target audience-nya. Kalau sesuai, bagus. Kalau nggak sesuai, berarti ada yang perlu di-review masalah kontennya kita. Kontennya kita itu sesuai nggak sama target audience kita yang awal. Gitu sih kalau menurut gue. Jadi, bisa mulai dulu, bisa didistribusiin dulu, karena kalau nggak dimulai ya nggak akan kebentuk juga crowd sama followersnya. Karena untuk survei atau untuk analisanya kan butuh dapat crowd atau butuh dimulai dulu kontennya didistribusiin. Gitu sih. Thank you buat pertanyaannya. Mungkin kalau gue bisa tambahin, Dik, ini ngomongin tentang mindset kita ketika bikin konten kayaknya. Karena ketika bikin konten, biasanya mindsetnya adalah langsung likes-nya berapa nih, ininya berapa nih, jalan bagus nih. Padahal harusnya mindsetnya kita adalah justru ini kita lagi testing nih. Testing mana yang bagus, mana yang ini. Jadi jangan terlalu fokus sama like sebagai ukuran kesuksesan. Tapi like, share, komen itu semua adalah metrik-metrik yang kita ukur untuk kita menganalisa. Bukan untuk menjudge, gue bukan content creator yang bagus nih, aduh gue udah bikin desainnya kurang bagus nih. Jadi itu bukan buat ngejudge kitanya gitu loh, tapi untuk kita mendapatkan informasi yang lebih deep lagi tentang audiens kita. Mungkin itu mindset yang harus diubah. Dan kalau gue boleh tambahin sih sebenarnya waktu kemarin obrolan kita sama Jesslyn, content creator Juska, itu ada satu statementnya Jesslyn yang menarik menurut gue adalah waktu lu dapat konten lo yang paling works, yang paling banyak likes-nya, yang paling banyak engagement-nya, dan tugas selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa mengalahkan konten kita yang nomor 1 itu. Gitu. Jadi itu mungkin metrik yang bisa kita pakai untuk, jadi tolak ukur konten kita ini sebenarnya makin dekat nggak ke audience profile kita atau makin jauh. Gitu sih. Jadi ya setelah dapat satu, terus coba sampai konten yang kita dapetin bisa ngalahin konten pertama itu yang paling works. Gitu sih palingan. Oke, thank you buat question-nya. 1 menit Dik, terakhir next question. Masih ini terakhir ya? Nggak, masih bisa. Oke, Kak, suka mikir kira-kira konten kita bisa dilihat audiens nggak? Soalnya audiens produk aku di IG belum stabil, jadi suka mikir bikin konten ini ada yang lihat nggak ya? Makasih. Oke, thank you buat pertanyaannya. Jadi kalau menurut gua dilihat atau enggaknya itu permasalahan distribusinya bagaimana sih. Jadi si Instagram itu udah ngasih tools-tools kita untuk mendistribusikan konten kita. Contohnya kalau teman-teman punya budget bisa di boost post berdasarkan target audience yang teman-teman udah set atau audience profile yang udah dicari. Atau kalau belum, itu bisa pakai hashtag. Nah, hashtag ini another problem yang harus kita pecahkan karena hashtag ini simple tapi ternyata rumit. Jadi waktu teman-teman bisa membayangkan hashtag ini seperti apa, jadi itu bisa jadi channel distribution buat di Instagram, karena kan hashtag ini tipenya adalah let's say gue nyari kamera, yang jual kamera, contohnya gitulah ya. Nah kan akan banyak ketemu post-post yang pakai hashtag kayak gitu. Nah sekarang tugas kita adalah gimana caranya buat post kita bisa naik ke paling atasnya, bisa di boost post atau bisa pelan-pelan naik lewat engagement yang akhirnya terbangun di audiens Instagramnya. Begitu sih, paling kalau gini. Jadi, memang audiens Instagram itu sangat tidak stabil, selalu fluktuatif, naik turun, dan kalau teman-teman mau tahu, garis temu pun sama. Banyak yang unfollow, tapi banyak yang follow juga, terus ada unfollow-nya lebih banyak lagi. Memang selalu fluktuatif, cuma lebih baik fokus ke bagaimana kita bisa growth audiensnya kita dibandingin pusingin stabil nggak stabilnya sih sebenarnya. Gitu. Ya. Mungkin ini nanti pertanyaan ini bakal lebih jelas lagi di sesi yang sebelum terakhir yang gua bawa. Betul. Itu bakal gua ngomongin tentang distribution, karena konten tanpa distribution nggak ada gunanya. Konten lu mau bikin sebagus apapun, nggak ada yang lihat, nggak ada gunanya gitu. Ini udah selesai kira-kira pertanyaan.